Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Desa Gempar. Di puncak pesta ronggeng, Sekar Arum menari memukau, namun tiba-tiba lehernya terpuntir patah di atas panggung. Gamelan terus berbunyi misterius, mengiringi tubuhnya yang tak bernyawa. Ia telah melanggar janji pada roh penunggu panggung. Dan kini, setiap Jumat Kliwon, arwahnya menari, mencari penari baru untuk ritual abadi yang mengikat jiwa. Malam itu, bukan hanya nyawa Sekar Arum yang terenggut, tapi juga benang nasib Ratri dan teman-temannya puluhan tahun kemudian yang tanpa sadar akan terpikat oleh alunan gamelan pembawa maut tersebut. Puluhan tahun telah berlalu sejak insiden mengerikan itu. Balai desa kini terbengkalai, dinding-dindingnya ditumbuhi lumut, atapnya berlubang di sana-sini. Namun, misteri tak pernah pudar. Warga desa masih sering mendengar alunan gamelan samar-samar, terutama pada malam-malam tertentu, seolah panggung tua itu tak pernah kehilangan nyawanya. Ratri, seorang siswi SMA dengan rambut sebahu dan mata tajam yang penuh rasa ingin tahu, adalah cucu dari juru kunci desa. Kisah-kisah horor dari masa lalu selalu memikatnya. Ia penasaran dengan legenda Ronggeng Kliwon yang diceritakan turun-temurun. Setiap kali mendengar cerita itu, bulu kuduknya meremang. Namun, rasa ingin tahu lebih mendominasi. Teman-temannya, Dika, Sari, dan Bayu, hanya menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur yang diciptakan para orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Suatu sore, saat Ratri melewati rumah Pak Dewiryo, sesepuh desa yang bijaksana dan penuh rahasia, Pak Dewiryo tiba-tiba memanggilnya. Dengan suara serak dan tatapan penuh peringatan, beliau berkata, "Ratri, ingat pesanku. Kalau dengar gamelan di malam Jumat Kliwon, seaneh apapun suaranya, jangan pernah menoleh. Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh." Ratri mengangguk, namun jauh di lubuk hatinya, terbesit keinginan untuk membuktikan kebenaran mitos tersebut. Esoknya di sekolah, Dika, Sari, dan Bayu mulai mengolok-ngolok Ratri karena terlihat begitu mempercayai cerita-cerita lama. "Mitos itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil, Ratri," kata Dika sambil tertawa. Sari menambahkan, "Bagaimana kalau kita buktikan saja kalau itu cuma omong kosong? Kita intip balai desa malam Jumat Kliwon nanti." Bayu dengan gaya sok berani langsung menyetujui tantangan tersebut. Ratri awalnya menolak keras. Peringatan Pak Dewiryo terngiang-ngiang di telinganya. Namun ejekan teman-temannya yang menganggapnya pengecut akhirnya mematahkan pendiriannya. Ia tak ingin terlihat penakut. "Baiklah," kata Ratri dengan nada ragu. "Tapi kita cuma mengintip dari jauh. Jangan sampai masuk." Malam Jumat Kliwon tiba. Hawa dingin merayap, menusuk tulang. Langit gelap tanpa bintang, seolah ikut menutupi niat nekat mereka. Mereka berempat membawa senter dan kamera ponsel, berbekal keberanian yang tipis. Dengan langkah mengendap-ngendap, mereka menyusuri jalan setapak menuju balai desa yang angker. Suara jangkrik dan embusan angin malam menjadi satu-satunya irama yang menemani. Tepat lewat jam 12 malam, tiba-tiba, samar-samar, terdengar alunan gamelan dari arah panggung balai desa. Bunyinya perlahan menguat, mendayu-dayu, meresap ke dalam keheningan malam. Bab 3. Tarian yang memikat. Jantung Ratri berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, sementara Dika, Sari, dan Bayu terlihat tegang, namun juga penasaran. Mereka mengintip dari celah dinding balai desa yang sudah rayot. Samar-samar, di tengah kegelapan panggung, sebuah siluet mulai terbentuk. Kemudian, perlahan
sosok perempuan muncul. Wajahnya cantik dengan senyum tipis yang misterius. Gerakannya anggun, seolah melayang di udara. Ia mengenakan kebaya merah yang sudah tampak lusuh, namun tetap memancarkan pesona. Ratri terkesima, seolah terhipnotis oleh tarian itu. Tiba-tiba, perempuan itu berputar. Cahaya senter Dika yang tak sengaja tersorot ke arahnya menunjukkan pemandangan mengerikan. Lehernya bengkok patah pada sudut yang aneh, dan darah kental menetes dari lukanya, membasahi kebaya merahnya yang lusuh. Mata Ratri membelalak ngeri. Bersamaan dengan itu, Dika dan Sari tiba-tiba seperti kehilangan kesadaran. Mata mereka kosong, dan tubuh mereka mulai bergerak-gerak mengikuti irama gamelan yang semakin cepat dan keras. Gerakan mereka kaku, seperti boneka yang digerakkan benang tak kasat mata. Ratri panik, mencoba menarik lengan Sari, mengguncang Dika, namun mereka tak bereaksi. Alunan gamelan makin menggelegar, seperti dimainkan oleh puluhan orang tak kasat mata, memenuhi seluruh ruangan balai desa dengan energi gaib yang mencekam. Bayu yang berdiri di samping Dika perlahan-lahan ikut terpengaruh. Tubuhnya mulai bergoyang dan seperti dalam trans ia melangkah maju masuk ke area panggung. Tiba-tiba dari kegelapan muncul tangan-tangan dingin tak terlihat yang menarik Bayu, membawanya masuk ke dalam lingkaran penari gaib. Sosok Bayu menghilang di tengah kerumunan yang tak terlihat. Ratri berusaha mati-matian menahan Sari yang juga mulai terhuyung-huyung mendekati panggung. Namun tiba-tiba sebuah sentuhan dingin seperti es menyentuh bahu Ratri. Ia menoleh dan saat itu ia melihatnya dengan sangat jelas. Wajah Sekar Arum, matanya putih sepenuhnya tanpa pupil. Senyumnya menggoda namun mengerikan dan lehernya terpuntir patah berdarah. Sosok itu begitu dekat, aura dinginnya menyelimuti Ratri. Tiba-tiba, semua lampu senter mereka padam secara bersamaan. Gelap gulita menelan segalanya. Hanya terdengar tawa perempuan yang melengking bercampur dengan bunyi gong panjang yang mengakhiri alunan gamelan. Ratri merasakan sebuah dorongan kuat, kemudian semuanya menjadi hitam. Ketika Ratri sadar, ia sudah terbaring di tanah kosong di depan balai desa. Langit sedikit terang, pertanda subuh akan tiba. Kepalanya pening, tubuhnya ngilu. Ia segera bangkit mencari teman-temannya. Ia memanggil-manggil nama Dika, Sari, dan Bayu, namun hanya gema suaranya yang membalas. Teman-temannya hilang. Balai desa itu kini benar-benar kosong, sunyi, seolah tak pernah ada tarian di sana. Dengan sisa-sisa tenaga dan pikiran yang kalut, Ratri segera berlari menuju rumah Pak Dewiryo. Ia menceritakan semua yang terjadi, dengan suara bergetar dan air mata yang berlinang. Pak Dewiryo mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Sekar Arum, dia dulu membuat perjanjian gaib, kata Pak Dewiryo dengan suara pelan dan berat. Agar panggungnya selalu ramai, selalu ada yang menari bersamanya. Ia berjanji akan memberikan penari baru setiap generasi. Itulah sebabnya arwahnya terus mencari pengganti. Mereka yang masuk ke panggung dan ikut menari akan menjadi bagian dari tariannya selamanya. Ratri terhuyung, syok mendengar kebenaran yang mengerikan itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran menyeruak di benaknya. Lalu, mengapa aku tidak ikut ditarik, Pak De? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Pak Dewiryo menatapnya dengan tatapan sendu. Karena kamu, cucu juru kunci. Kamu penghubung antara dunia kita dan dunia mereka. Dia mungkin memilihmu untuk peran yang berbeda, peran yang lebih besar. Malam berikutnya, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah memanggil-manggil. Ratri memberanikan diri mengintip dari jendela rumahnya yang menghadap ke arah balai desa. Di atas panggung tua itu, dalam remang cahaya bulan, ia melihat bayangan-bayangan yang menari.
Di antara mereka, samar-samar ia melihat Dika, Sari, dan Bayu ikut menari bersama Sekar Arum. Selamanya menjadi bagian dari tarian ronggeng Kliwon yang tak berkesudahan. Ratri menelan ludah, dadanya sesak. Apakah ia akan selamat dari kutukan ini? Atau pada akhirnya, ia pun akan ikut menari, menjadi penari baru Sekar Arum, selamanya terperangkap dalam irama gamelan yang mematikan? Hanya waktu yang akan menjawab ketika Jumat Kliwon kembali tiba. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.